kita memasuki era 4.0 di mana semuanya dituntut untuk digital. Betul. Apakah pola kearsipan kita sudah digital dan sudah bisa diakses secara digital, Pak? Perbedaan di antara manajemen SDM pendidik sama SDM pendidik gitu ya. Iya. Jangan sampai terlalu jauh. Betul. Karena itu memang nanti akan menghambat komunikasi. Turunan kontrak kinerja kita adalah membangun ya kesan positif ya. Iya, betul. Gitu. Nah itu kan perlu dijaga. Betul. Salah satunya mungkin kita harus lebih banyak membuat konten-konten yang sifatnya mempublikasikan tentang kegiatan positif. Ya itu tadi ya, memang kita tidak dibiasakan untuk berpikir secara kreatif. Iya. Barangkali kita memang perlu merekrut kreator-kreator, mau tidak mau memang harus terus merefleksi diri bahwa kita harus tetap terus ikut berubah juga. Betul. Halo Sobat Berita, berjumpa kembali di Meja Ngobras, ngobrol asik bareng Humas. Kali ini, di episode Ngobras kali ini, cuaca begitu syahdu. Itu kenapa saya mengawalinya dengan mengajak Sobat Biru Hitam semua untuk ngeteh. Nah, sambil menemani di hari yang syahdu ini, di Meja Ngobras kali ini, kita kehadiran seorang tamu lagi yang akan ngobrol banyak tentang apa itu sekretariat pimpinan atau yang sering disebut dengan Sekpim. Nah, untuk lebih tahu, makanya kali ini kita hadirkan bersama-sama di Meja Ngobras Bapak Erning Setiono. Halo Pak. Halo Mas Jo. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Jo. Sehat Pak Erning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Erning, sebelum kita mulai ngobrol, kami dari Ngobras maupun dari teman-teman Humas mengaturkan turut berduka cita atas kehilangan yang baru Pak Erning alami beserta keluarga. Semoga adik ya Pak Erning ya, adik diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya diterima. Amin. Terima kasih Mas Jo. Sama-sama Pak Erning. Pak Erning, kita itu kan sering ngobrolin soal Sekpim tuh. Ya. Nah, tapi sebelum saya ngobrolin soal Sekpim, saya tuh ada yang unik dari Pak Erning. Apa tuh? Nah, kalau yang lain kayak gitu. Jadi kemarin kan kita sudah beberapa kali ngewawancarin kadep, kemudian manajer yang lain. Rata-rata tanda kutip darahnya itu kan murni darah MIPA. Betul. Kayak gitu. Pak Erning kan enggak gitu loh. Pak Erning itu darahnya darah blasteran. Pak Erning kalau tidak salah, nanti tolong saya dijelaskan dan diceritakan. Pak Erning itu kalau nggak salah darah awalnya itu ekonomi dari Bandung gitu ya, kemudian darahnya baru kemudian menjadi darah MIPA ketika masuk S2 di geografi. Betul begitu Pak Erning ya? Maaf Mas Jo, saya ralat ya. Iya. Kebetulan ketika itu saya itu sebenarnya basicnya itu masuk menjadi PNS memang di Bandung ya. Dimasuk di Bandung. Tapi basic pendidikannya pada saat itu adalah SMA. Oke. Nah setelah kira-kira 6 tahun di Bandung, karena kita tuh waktu itu perlu mendekatkan diri kepada orang tua ya. Yeah. Karena kan di Bandung pada saat itu kami memang tidak punya ibaratnya family atau siapapun di sana, dan kebetulan orang tua kami itu kebetulan tinggal di Jakarta. Oke. Dan saya ketika itu pun pendaftarannya untuk masuk menjadi PNS memang dari Jakarta. Oke. Cuman kebetulan ditugaskan penempatannya di Bandung. Nah setelah berapa tahun, 86 sampai 92, berapa tahun kosong? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun dengan alasan karena ingin mendekatkan diri dengan orang tua. Oke. Maka saya pindah ke Jakarta. Oke. Kebetulan pada saat itu FMIPA itu sebenarnya udah pindah di Depok. Oh iya betul. Sudah pindah di Depok tahun 92 ketika itu. Nah saya pindah ke Depok dan diterima di FMIPA UI. Oh oke. Nah setelah beberapa tahun saya bekerja di MIPA di FMIPA UI, kebetulan punya inisiatif itu ya
dorongan motivasi untuk memperbaiki diri secara pendidikan. Nah, saya mendaftar di IISIP. IISIP itu Jakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, yang di dekat Pancasila. Betul, yang dulu kalau nggak salah terkenalnya dengan nama publisitas ya. Publisitas ya. Betul. Karena basicnya di sana memang publikasi. Betul. Nah, saya mengambil S1-nya itu administrasi niaga. Oh, oke. S1 administrasi niaga. Kalau sekarang terkenal dengan business administration. Iya. Itu sambil kerja di FMIPA? Bekerja ya. Oke. 92 itu Pak ya? 92 sambil bekerja. Ya, alhamdulillah karena kami juga dapat restu ya dari pimpinan. Ya tidak hanya itu, ada kayak kebutuhan SPP pun kadang-kala disupport oleh pimpinannya. Itu mohon maaf saya potong. Waktu itu dekannya siapa Pak? Waktu itu dekannya kalau nggak salah Pak Parangtopo. Oh, masih almarhum Pak Parangtopo. Siap. Wakil dekannya Pak Jati dan Pak Mahfud. Saya dengan Pak Jati dan Pak Mahfud juga cukup akrab. Ya. Karena beliau sama-sama satu suku dan satu wilayah gitu. Oke. Pak Jati dari Banyumas. Betul. Saya asalnya Kebumen. Iya. Pak Mahfud juga dari Kebumen. Republik Ngapak lah Pak ya. Jadi akhirnya 92 itu Bapak kuliah di IISIP. Oke. Bukan 92. 95 kuliah di IISIP, ambil S1 tuh ya? Iya. Di niaga? Di niaga. Oke, terus Pak, lanjut Pak. Itu waktu itu saya juga sudah berkeluarga kan? Sudah berkeluarga sambil bekerja ya, sambil kuliah. Memang secara ekonomi dan segala macam beban, tugas segala macam memang cukup menantang ya? Menantang. Ya, pasti. Di samping itu juga kebetulan ketika itu juga kan setelah saya kuliah itu ya, dan saya juga domisili pindah ya. Nah, pindah itu dengan suasana yang baru, di komplek yang baru, dan mereka juga menunjuk saya sebagai RT gitu. Jadi beban tambah saya itu tambahan gitu. Iya. Semakin banyak gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan niat dan motivasi kita bisa menyelesaikan seluruhnya. Nah, lanjut lagi tadi Pak Erning ambil di apa tadi Pak? Administrasi niaga. Kok tiba-tiba nyasar ke geografi Pak? Itu kalau di pikiran saya itu kan satu ilmu yang saling jauh gitu. Itu pemahaman saya. Tapi gimana Pak? Karena yang ketika saya ingin melanjutkan studi S2 dan saya melihat dari lingkungan di UI sendiri ya, di UI sendiri kan untuk basic basic saya pendidikan satunya kan ada beberapa pilihan ya. Bisa ke ekonomi, bisa ke FISIP juga. Betul. Nah, kebetulan saya juga melihat di geografi nih. Nah, kebetulan ketika saya melihat di geografi, ada S2 geografi itu mensyaratkan bahwa semua bidang ilmu pada saat itu bisa gitu. Dengan syarat bisa lulus tesnya. Nah, saya mencoba dan alhamdulillah saya bisa diterima di geografi. Itu kebetulan juga kan karena satu kantor. Iya. Jadi kan secara efisiensi waktu kan bisa lebih efisien. Tapi ngerasa beda banget nggak sih Pak dari administrasi niaga kemudian ke geografi? Ya kalau untuk ilmu fisiknya, basic ilmu fisiknya memang kita beda. Ya kita agak keberatan gitu. Betul. Ya. Dan itu memang perlu lebih belajar lebih dalam lagi untuk ilmu fisiknya ya. Betul. Tapi kalau untuk ilmu sosialnya sih alhamdulillah ya tidak terlalu bisa ngikutin ya. Dan pada saat angkatan saya itu juga tidak semuanya itu dari basic sains ya. Ada beberapa juga, salah satu dosen di FISIP UI sendiri itu yang jurusan kriminologi. Saya punya teman satu angkatan geografi ilmunya kriminologi. Jadi kriminalitas bebatuan gitu ya. Kami melihatnya dari aspek spasialnya. Iya, spasialnya. Karena dari aspek spasial itu bisa melihat, bisa mereview gitu ya, bisa mereview beberapa bidang-bidang bisa kita terapkan di sana. Betul. Untuk aktivitasnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong spasial dan data kayak gitu, Pak Erning kemudian sekarang sedang mengemban amanah sebagai kepala Sekpim.
Betul. Sekpim itu apa sih Pak? Kalau sekretariat pimpinan jangan-jangan isinya sekretaris semua cantik-cantik semua, atau sebenarnya Sekpim itu sebuah wadah, sebuah divisi seperti apa, membawahi apa saja Pak? Sekpim itu kan sekretariat pimpinan ya, itu memang tupoksinya melayani urusan administrasinya pimpinan. Oke. Nah, terutama di lingkup dekanat ya. Oke. Nah di dalam Sekpim itu ada beberapa unit yang kita bawahi, diantaranya sekretariat sendiri. Sekretariat sendiri. Terus kehumasan dan protokol ya. Ya. Terus kearsipan. Satu urusan legal. Oke, legal. Dan sekretariat guru besar dan SAF. Ya. Oke, berarti ada 5. Ada 5. Itu ngurusin data semua Pak ya? Data persuratan iya. gitu. Nah, sebagian besar memang persuratan. Oke Pak, kita akan bedah nih satu-satu nih. Kalau kita bicara sekretariat, kita sudah tahu bahwa kalau di FMIPA dalam beberapa tahun, monggo kita ngeteh dulu Pak. Kalau dalam beberapa tahun terakhir kita itu punya wajah-wajah menarik dan memang harus seperti itu gitu ya. Ada Mbak Tias dan ada Mbak Tari. Ya begitu, sebagai sekretaris pimpinan ya begitu. Itu tupoksinya adalah pembuatan surat, kemudian apalagi Pak selain pembuatan surat, SK dan sebagainya? Intinya kalau yang di sekretariat dekanat ya, itu ada Mbak Tias dan Mbak Tari. Itu ada urusannya untuk menangani administrasi persuratan, baik keluar maupun masuk. Jadi mendata surat masuk, menjawab surat, segala macam ya, mengedraft surat, gitu. Itu yang berkaitan dengan urusan persuratan dekanat. Terutama pimpinan. Itu ada 2 orang. Mengapa? Karena itu kita perlu untuk melayani untuk sekretaris dekan dan yang satu lagi wakil dekan. Urusan wakil dekan. Jadi karena secara flow tinggi kan begitu, maka perlu 2 orang. Itu volume volume untuk surat masuk maupun keluar memang cukup tinggi. Karena semua surat itu pada intinya masuknya di situ. Masuknya dari situ. Itu tadi sekretariat, dan kebetulan memang kebetulan sekretarisnya yang ada di dekanat kita itu memiliki penampilan yang memang menarik kayak gitu ya kan. Kalau tiba-tiba laki kayak gitu ya kan. Oke, itu sekretarisnya Pak. Kemudian kalau arsip nih Pak, saya itu penasaran. Kita memasuki era 4.0 di mana semuanya dituntut untuk digital. Betul. Apakah pola kearsipan kita sudah digital dan sudah bisa diakses secara digital, Pak? Nah ini yang cukup menarik ya, karena satu kekayaan dari suatu organisasi adalah data ya. Betul data. Dan salah satu data itu kan fungsinya yang terlibat di sana adalah kearsipan. Betul. Nah untuk di FMIPA sendiri sebenarnya untuk seluruh arsip itu sudah didigitalisasi, disimpan dalam bentuk digital. Ya, yang intinya yang arsip-arsip yang memang bisa kita kumpulkan atau dipasrahkan ke atau diserahkan gitu ya. Ke arsip. Itu diupayakan memang disimpan dalam bentuk digital. Dan itu disimpan di dalam satu sistem yang namanya kelola. Dan kelola itu disimpan di sana. Nah, itu memang kalau untuk internal sendiri itu bisa diakses. Itu bisa diakses untuk kebutuhan internalnya. Tapi kalau untuk kebutuhan eksternal belum. Memang kita belum. Kalaupun mau akses harus ada izin kayak gitu. Paling hanya pesanan sifatnya. Iya. Memesan kepada kami. Berarti boleh dikatakan sistem pengarsipan kita tidak sentralistik, masih ada di bagian-bagian. Betul. Nah, ini yang memang PR ya. Harapan kami memang nanti semua arsip itu bisa kita simpan di dalam satu tempat ya, sentralistik. Tapi memang saya juga paham karena memang kita belum punya fasilitas. Betul. Nah, itu dibutuhkan space yang besar, teknologi yang mungkin lebih bagus lagi ya. Dan karena itu memang ya paling penting standar ISO-nya memang harus dipenuhi. Iya, itu betul. Nah, kita belum itu Mas Jo. On the track lah gitu lah ya. Betul. Contohnya memang kayak
Kayak arsip-arsip yang ada di departemen ya. Iya. Kemungkinan besar kita juga masih ada di sana ya. Betul. Masih ada di sana. Saya jadi keinget soalnya Pak, ketika beberapa waktu yang lalu kita mencoba di Disnatalis yang tahun lalu, kita mencoba mengumpulkan foto-foto saja, foto-foto lama FMIPA UI dari zaman bahula, kemudian data-data sejarah zaman bahula. Kita harus ngumpulin kayak main puzzle, ngumpulin dari sana sini sana sini gitu. Betul Pak Jo, itulah karena memang di arsip kita dan ini juga kan baru ibaratnya terbentuk lebih rapi katakan ya. Itu hanya baru beberapa tahun belakangan ini. Betul. Oke. Berarti PR masih banyak Pak ya? Betul, untuk arsip-arsip lama yang kemungkinan berapa tahun belakangan ya. gitu ya. Itu mungkin juga masih tercecer di tempat-tempat. Iya. Oke, itu tadi arsip. Selanjutnya legal Pak. Kalau legal, kalau di perusahaan itu kan legal itu ngurusin kalau ada kasus hukum, kalau ada tuntutan dan sebagainya. Kalau legal kita tuh apakah seperti itu atau seperti apa? Kalau mungkin kebutuhan di FMIPA belum sebesar itu ya. Tapi hanya sebatas kebutuhan untuk pelegalan mengenai surat-surat penyertaan atau SK. Misalkan gitu kontrak gitu Pak ya? Iya, kontrak ataupun surat keputusan iya. untuk mendukung kebijakan pimpinan gitu. Okay. Itu baru sepanjang itu. Okay. Tapi alhamdulillah memang sampai saat ini produk yang SK surat keputusan kita keluarkan itu ya masih aman-aman. Artinya belum ada akses dari luar gitu. Oh, jadi memang tugasnya teman-teman di divisi legal itu adalah bagaimana semua keputusan yang akan dikeluarkan kemudian surat-surat yang terkait dengan hukum memang dikaji dulu sebelum dikeluarkan. Betul. Sehingga nanti tidak ada dampak negatif atau apapun. Betul, ada pengkajiannya. Oke. Dan semoga emang nggak ada kasus yang aneh-aneh. Ya kita harapkan begitu ya Mas Jo, karena memang sangat rigid juga ya kalau kita perhatikan itu. Betul. Kita memang perlu banyak membaca referensi mengenai keputusan-keputusan. Betul. Yang sifatnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain ya. Betul. Peraturan yang lain gitu. Karena kita multi Pak ya, ada peraturan rektor, ada permen lah, ada apa kayak gitu. Iya betul, karena memang kan struktur daripada departemen kita kan dari keputusan presiden. Yes. Keputusan menteri. Betul, bahkan dirjen. Betul. Mungkin juga rektor. Betul. Nah, itu di antara itu tidak boleh bertentangan. Iya. Nah, kemudian tadi sampai legal. Nah, humas Pak. Era 4.0. Humas itu kan humas dan protokol. Kalau protokol kita tahu lah kerjaannya kayak gitu. Mendampingi pimpinan dan sebagainya, pengaturan dan sebagainya. Kalau humas itu kan sesuatu yang sekarang bicara tentang publikasi pemberitaan dengan kanal-kanal yang banyak. Pertanyaannya adalah humas FMIPA itu arahnya seperti apa sih Pak? Apa yang sudah dibangun di beberapa tahun terakhir dan arahnya ke depan yang diharapkan itu seperti apa sih kalau kehumasan kita? Intinya kita kan berpatokannya pada humas UI. Oke. Dan sebagai turunan kinerjanya juga itu diturunkan dari sana ya. Sekretaris Universitas. Kita selalu berkoordinasi dan bersama dengan humas UI. Gitu. Dan kalau kita mau katakanlah membuat publikasi atau dengan media-media dari luar ya, misalkan itu juga kan kerjasama dengan UI. Tapi kayak contohnya Ngobras ini atau kemudian news dan sebagainya, beberapa program terakhir yang dibangun oleh humas itu bagian terobosan yang dilakukan oleh MIPA untuk pembangunan citra yang positif dan mendukung visinya MIPA ya Pak ya? Betul, karena salah satu turunan kontrak kinerja kita adalah membangun ya kesan positif ya. Iya, betul. Gitu. Nah itu kan perlu dijaga. Betul. Salah satunya mungkin kita harus lebih banyak membuat konten-konten yang sifatnya mempublikasikan tentang kegiatan positif di FMIPA. Betul. Kemudian juga supaya orang lebih tertarik lagi. Kalau nggak dibikin asik, gimana orang tertarik? Ketika terakhir kita pembuatan program-program terobosan, itu ternyata engagement dari publik itu gede loh Pak. Termasuk kayak waktu kita tahun lalu kita sempat bikin kompetisi foto segala.
akhirnya dari situ pelan-pelan kita melihat bahwa paradigma orang tentang MIPA yang kaku, yang susah itu ternyata pelan-pelan alhamdulillah kepecah kayak gitu. Akhirnya mereka lebih kenal dan lebih involve lagi gitu ya. Nah, ke depan akan seperti apa Pak? Apakah konten-konten memang akan lebih divariasikan atau seperti apa? Ya, kita berharap memang harus lebih banyak publikasinya. Lebih banyak publikasinya ya. Entah untuk mengenai bentuknya barangkali kita memang perlu merekrut kreator-kreator yang memang bisa mewakili ya. Betul. Bisa mewakili ide-ide MIPA untuk diwartakan gitu, dipublikasikan gitu. Karena kalau terus terang saja ya, kalau kita memanfaatkan dari SDM yang ada sendiri di MIPA, ada keterbatasan. Betul. Karena memang ya itu tadi ya, memang kita tidak dibiasakan untuk berpikir secara kreatif. Iya, betul Pak. Karena memang yang namanya kayak contohnya kami terakhir itu sempat ngobrol dengan Prof. Terry. Yeah. Prof. Terry itu kan salah satu dari 100 ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Kalau kita tidak bawa dalam bentuk kemasan yang menarik, orang juga nggak tahu bahwa FMIPA itu punya ilmuwan yang luar biasa nih, dan masih banyak ilmuwan yang lainnya gitu kan. Berarti tahun depan semakin tambah tahun kita juga modis natalis ya. Oh iya. Berarti semakin 61 Pak. Berarti semakin bertambah berusianya semakin tambah usianya FMIPA, kita akan membuat semakin mencitrakan FMIPA itu asik, menarik, berkualitas dan menuju panggung dunia gitu. Ya, itu sesuai dengan apa yang terakhir kemarin kita Goes Farther. Melangkah lebih jauh. Farther, ya. Betul. Kita kemarin di Disney ke-60 kita visikan Goes Farther, melangkah lebih jauh. Kemudian pas di 17 Agustus kita canangkan lagi to the state of the world kayak gitu. Menuju panggung dunia kayak gitu. Itu kan sesuai dengan misi-misi university kan? Betul. Dan dalam pada saat ini memang itu salah satu concern yang sedang dipikirkan bersama oleh seluruh fakultas UI sendiri, karena cadangan dengan capaian rankingan di level universitas dunia kan, itu memang salah satu indikasi yang kejar-kejaran terus. Ya betul, itu sangat kejar-kejaran. Bahkan di dalam negeri sendiri itu kan kita masih berkompetisi kan. Oh iya. Apalagi kalau kita bicara mengenai di level dunia. Betul. Nah, soal tadi berkompetisi, sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini, Pak Erning boleh katakan salah satu senior yang ada di lingkungan FMIPA UI, dan kebetulan Pak Erning juga alumni dari geografi. Boleh dong Pak, pesan dari seorang senior, dari seorang alumni, dan kebetulan seorang yang sedang mengemban amanah sebagai sekbid, pesan kepada teman-teman biru hitam yang baru masuk tahun ini atau baru masuk di tahun kemarin, seperti apa harus menjadi anak MIPA, seperti apa harus berkarya di MIPA, kayak begitu. Apakah harus belajar terus, harus takut, atau harus seperti apa? Boleh dong pesan-pesan Pak yang memotivasi. Ya, kalau untuk kondisi saat ini sudah beda jauh Mas Yu. Oke. Ya, karena dengan kebijakan dari Depdikbud sendiri kan sekarang sudah ditetapkan. Udah bukan Depdikbud Pak, Kemendikbud. Saya masih kelihatan orang lama. Kemendikbud. Iya betul. Iya, Kemendikbud. Itu kan sudah menetapkan kurikulum MBKM. Betul. Nah, itu kan sangat menarik sekali, walaupun saya juga belum paham tuh kurikulum MBKM itu nanti penerapannya semacam apa. Tapi sekilas memang itu konsep belajar yang menarik gitu. Nah itu saya percaya bahwa itu bisa menarik para mahasiswa untuk tidak jenuh gitu ya. Betul. Untuk tidak menjadi jenuh belajar di MIPA, terutama di kita ya, di kampus melulu gitu kan enggak ya. Nah, saya berharap ya teman-teman atau nanti adik-adik kita yang saat ini terutama masih belajar atau yang nanti baru mau minat belajar di MIPA ya dengan adanya pola perubahan kurikulum seperti itu ya, insya Allah akan lebih menarik. Betul. Gitu. Akan lebih menarik dan kita mungkin tidak terlalu terfokus banget ya, terlalu 100% belajar di dalam ruangan kelas itu. Satu itu ya. Kedua dengan perkembangan kuliah jarak jauh ya, dengan adanya
dampak dari pandemi ini kan otomatis kan sudah terbukti ya. Betul. Sudah terbukti bahwa konsep belajar itu tidak selalu menjemukan itu. Dinamis. Dan dinamis. Betul. Dan dinamis ya. Dan apalagi sekarang dengan terbukanya informasi itu ya, baik melalui gadget segala macam itu kan kita bebas bisa dapat mengakses ya. Nah, itu kan itu bisa menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan untuk lebih melengkapi lah, melengkapi kita adik-adik kita untuk mengembangkan ilmunya itu. Oke. Artinya bukan waktu yang singkat untuk Pak Erning melewati masa-masa bersama MIPA. Boleh dong terakhir harapannya Pak Erning FMIPA UI ke depan seperti apa? Ya, harapan saya sebagai salah satu warga FMIPA ya berharap ya FMIPA UI itu pertama untuk terutama untuk para pelakunya ya, dosen gitu kan. Itu ya mungkin ya lebih lebih memperdalam keilmuannya gitu ya. Dan konsep belajar mengajarnya juga harus terus dikembangkan gitu ya. Karena memang kita tidak bisa mengingkari lah, tidak mengingkari perubahan pola belajar yang pasti akan berubah pasti. Dan untuk para tenaga pendidikan atau sebagai tenaga pendukung itu seperti macam kita ya mau tidak mau memang harus terus merefleksi diri bahwa kita harus tetap terus ikut berubah juga. Gitu. Terus ikut harus menaikkan kompetensi, meningkatkan potensi gitu. Terutama memang jangan sampai terlalu jauh tertinggalnya gitu Mas. Perbedaan di antara manajemen SDM pendidik sama SDM pendidik gitu ya. Jangan sampai terlalu jauh karena itu memang nanti akan menghambat komunikasi. Betul. Akan menghambat komunikasi. Yang kita rasakan sekarang seperti itu. Karena apapun ide yang disampaikan oleh pimpinan, nanti bawahan teknik tidak bisa menerjemahkan. Belum menyerap itu yang memang itu perlu dipersempit lah. Mungkin dengan cara teknik-teknik memang harus bisa bermotivasi diri ya. Untuk terus berubah, terus termotivasi untuk mengikuti perkembangan apa yang terjadi di dalam perubahan kebijakan fakultas maupun UI. Pak Erning, terima kasih banyak obrolannya di hari ini. Sama-sama. Nemenin saya ngeteh di kondisi yang mendung-mendung syahdu kayak gini. Pak Erning sehat selalu, Pak Erning. Alhamdulillah. Ya, thank you sekali lagi buat obrolannya. Itulah obrolan kita dengan Kepala Sekpim Bapak Erning Setiono. Tadi Pak Erning bilang bahwa salah satu di bawah Sekpim itu ada 2 orang mbak-mbak yang cantik. Nanti kita hadirkan juga di meja ngobras mbak-mbak sekretaris yang cantik yang ada di FMIPA UI dan yang lainnya. Obrolan di meja ngobras masih panjang, masih banyak hal yang kita obrolkan. Jadi jangan pernah dan jangan sampai ketinggalan program-program dari Humas. Ada ngobras, ada Leaders Corner, dan ada Labs News Corner yang hadir di setiap minggu. Akhirnya saya Joe Wicaksono dan Bapak Erning Setiono pamit undur diri. Sampai jumpa. Ngeteh lagi, Pak. Matur nuwun ya, Pak Erning. Sekali lagi matur nuwun. Sama-sama. Siap. Alhamdulillah.